Baik, yang audit dulu kita persilakan ya. Pertama, nanti sudah poin aja ya. Ya. Silakan, sudah poin aja pertanyaan. Ya, terima kasih Prof. Nama saya Satrio Belajar dari SOG. Saya S3 Fakultas Hukum Sumatera Utara. Pertama terkait dengan tas masih banyak yang inkonsisten saya lihat ya kepada saudara penyaji terkait dengan footnote, terkait dengan kata kiri kata kanan coba di kaji betul. Terus yang kedua terkait dengan sumber penulisan, kalau bisa blogspot jangan dikutip lagi gitu ya, karena itu adalah web sangat berantah ya. Kalau dari sisi keilmuan pun sumbernya tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Itu dari sisi tatulah, mohon nanti saudara penyaji bisa pertimbangkan terkait dengan hasil dari kami. Terkait dengan substansi pada saudara penyaji, saya ingin menanyakan terkait dengan rumusan masalah yang pertama. Ya, di situ saudara menyatakan bahwasanya bahwa bagaimana mekanisme penyelesaian hukuman yang diberikan bagi pelaku tindakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas sebagai pelanggaran HAM ringan di Indonesia. Nah, jadi yang mau saya tanyakan adalah kepada saudara penyaji, apakah ini hanya sebagai penunjukan bahwasanya mekanisme penyelesaian hukuman itu seperti ini loh. Nah, kalau tadi seperti itu berarti kan itu seolah-olah seperti copy paste, atau rumusan masalah yang nomor 1 ini adalah saudara ingin menyampaikan bahwasanya mekanisme penyelesaian selama ini ada kelemahan. Karena saya coba saya runut dari latar belakang, mohon maaf kalau saya salah atau keliru karena kami pun menerima bahan ini baru kurang lebih setengah jam, saya tidak menemukan begitu loh. Ya, jadi saudara penyaji mungkin bisa nanti menyampaikan kepada kami supaya kami bisa menangkap maksud dari rumusan masalah ini seperti apa. Itu yang selanjutnya terkait dengan substansi yang pertama. Yang kedua terkait dengan hal yang baru gitu ya. Karena apa yang menjadi faktor pembeda gitu. Kalau saya bilang yang namanya diskriminasi ini kalau bisa hukumannya berat, jadi dia tidak masuk ke pelanggaran HAM ringan aja gitu. Pelanggaran HAM berat. Kenapa? Karena sama dengan hoax, awalnya hoax juga hukumannya ringan, tapi karena terus berkembang, akhirnya hukumannya pun diperberat. Nah, untuk memberikan efek jerah, kenapa saya usulkan kepada penyaji ini dibuat aja dikategorikan usulan saudara sebagai pelanggaran HAM berat supaya memberikan efek jerah kepada para pelaku. Itu saja saya kira, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para moderator dan koordinator, dan yang saya hormati Jenderal Bintang Pahlawan sebagai penyaji dalam podium proses presentasi. Perkenalkan nama saya Muhammad Sujana Yusufika, saya mahasiswa S3 USU. Terhadap proposal Pak Zainal ada beberapa saran yang ingin saya ajukan. Yang pertama adalah mengenai permasalahan rumusan masalah di halaman 24. Kalau kita kemudian melihat dan membaca judul tentang eksistensi lembaga peradilan HAM dalam mengadili tindakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas sebagai pelanggaran HAM ringan di Indonesia, saya beranggapan bahwasanya Bapak Zainal ingin mengkaji lebih mendalam tentang eksistensi dari lembaga peradilan HAM itu sendiri. Kenapa itu tidak bekerja? Mungkin seperti itu anggapan saya. Nah, terkait dengan rumusan masalah, di sini kan ada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Saran saya kepada Pak Zainal, pertanyaan nomor 2 itu alangkah baiknya itu menjadi pertanyaan di rumusan masalah nomor 1. Karena pertanyaan mengapa ini kan berada
halaman 41 tadi Bapak Zainal mengatakan Bapak menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence and Friedman. Akan tetapi Pak Zainal, saya tidak menemukan begitu banyak referensi terhadap teori sistem hukum dari Lawrence and Friedman ini, hanya satu paragraf yang terbaca sama saya gitu. Nah, saran saya kepada Pak Zainal mungkin bisa ditambahkan referensi dan kelengkapan dari teori Friedman itu sendiri begitu. Baik, hanya itu saja Prof. Saran dan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali kedua, Terima kasih Prof atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Paula Dewa dari mahasiswa S3 di Yusuf. Mohon izin, ada beberapa mengenal yang saya lihat menurut saya itu masih perlu penekanan dan penegasan terkait dengan proposal yang disampaikan oleh saudara Channel. Yang pertama itu dari judul ini, di sini sekilas saya melihatnya itu memang sangat bagus karena ada sesuatu yang baru di sini terkait dengan kata pemakaian frase pelanggaran HAM ringan ini, karena sepengetahuan saya tidak satu regulasi pun yang menyatakan ada pelanggaran HAM ringan di Undang-Undang 39 tahun 1999 itu. Di sana juga memang di dalam rangkaian pasal 1 itu sebagai salah satu yang menyatakan, yang menjelaskan hal-hal yang akan dilakukan dalam pasal-pasal selanjutnya itu. Di sana juga tidak ada pernyataan seperti itu, bahkan tidak ada satu kata pun di angka itu, di angka 1 yang terdapat di dalam pasal 1 itu yang menyatakan adanya pelanggaran HAM ringan atau HAM berat. Hanya saja di dalam salah satu pasalnya itu, kalau saya tidak salah di pasal 108 ya, undang-undang itu yang menyatakan bahwasanya terjadinya nanti ada pelanggaran HAM yang berat itu nanti akan diselesaikan melalui pengadilan. Kemudian dijelaskan di sana apa itu pelanggaran HAM yang berat itu, seperti misalnya Indonesia, Indonesia dan lainnya itu. Jadi ini nanti di pemikiran saya itu perlu itu penegasan tentunya pelanggaran HAM ini kalau nanti misalnya legal standingnya itu tidak ada, kira-kira itu dari mana itu. Kemudian tertarik juga dengan contoh kasus yang tadi disampaikan itu memang sangat fenomenal sekali pada saat itu, tetapi di dalam konsepsinya itu kalau menurut saya kalau itu dimasukkan diskriminasi, saya kurang setuju. Karena apa? Diskriminasi itu sendiri itu sangat luas sekali. Kalau misalnya itu nanti yang diambilkan contoh itu justru kurang, karena diskriminasi itu batasannya kan seperti yang dikonsepsi itu, di konsepsi yang Anda buatkan itu ada pembatasan, pelecehan, perujian. Tentu kita akan membutuhkan banyak sampel atau kasus lainnya. Saya pikir itu nanti agak sedikit sulit karena kebetulan selain mahasiswa itu kebetulan saya menangani hal yang seperti ini. Jadi pelanggaran-pelanggaran itu yang dikategorikan dalam tanda petik sampingan seperti itu. Itu kemudian nanti kita akan lihat lagi itu pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, itu nanti akan menjadi sangat luas. Kalau saya pikir justru saya setuju itu dihapus saja dari konsepsi Anda, saudara, maksud saya, kemudian langsung masuk ke tindakan diskriminasi aja sebagaimana yang ada di judul. Jadi dia lebih sempit, walaupun nanti di sini ada penegasan lagi nanti di dalam kasus-kasus yang nanti saudara ambil di dalam pada saat penelitian. Itu mungkin yang pertama itu. Yang kedua itu penyandang disabilitas ini, penyandang difabel ini yang disampaikan di sini, nanti tentu kan ada batasan di sini, ada batasan itu terkait keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik itu nanti dari kesemuanya itu apakah nanti yang dimaksudkan daripada kesemuanya itu nanti yang akan diteliti kira-kira seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ini pengadilan HAM ini kita juga di pikiran saya pertama nih, pada saat ini nanti diteliti tentu akan ada suatu perubahan yang sangat mencolok itu. Harus ada itu nanti supaya ini bisa diakomodir, tapi saya tidak tahu nanti pemahaman yang berbeda barangkali itu. Yang pertama undang-undang HAM itu sendiri harus dirubah berarti kan. Yang kedua undang-undang pengadilan HAM itu sendiri, karena di sana itu hanya pelanggaran HAM berat. Pelanggaran ringan itu rata-rata memang walaupun sikapnya sangat tipis antara pelanggaran hukum dengan pelanggaran HAM, biasanya itu lari ke pelanggaran hukumnya yang diselesaikan seperti itu. Dan HAM-nya ini nanti itu yang akan
kalau keliru boleh juga. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih. Baik, sudah catat kan? Silakan berikan respon cukupnya ya. Jadi sehingga mudah-mudahan yang penting dijawab dan kemudian bagaimana pemahaman dari apa yang disampaikan. Silakan Dr. Baik, terima kasih banyak kepada rekan-rekan audiens. Ini berkenan dengan pertanyaan dari saudara Beraja Arianza bahwa mengenai pemula termasuk misalnya dari footnote, blogspot dan sebagainya, nanti kalau memang itu menjadi salah satu sumber yang mungkin tidak bisa ditanggungjawabkan, tidak jadi masalah, nanti akan kita ubah lebih baik. Kemudian mengenai mekanisme hukum dan permasalahan, sebenarnya yang saya maksudkan dalam permasalahan pertama ini bagaimana penyelesaian hukuman yang diberikan bagi pelaku tindakan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas sebagai pelanggaran HAM di Indonesia. Maka dalam permasalahan pertama ini bahwa sebenarnya yang ingin dikaji, yang mau saya pahamkan bahwa penyelesaian hukuman bagi penyandang disabilitas sebagai pelanggaran HAM ini sebenarnya seperti apa dan bagaimana bentuknya. Ini yang perlu nanti untuk di babak selanjutnya akan diuraikan berkenaan dengan status approach atau pendekatan KS approach dengan pendekatan kasus, bahwa sebenarnya ada kesenjangan yang kemudian tidak relevan antara kasus yang ada kemudian dengan peristiwa hukum terhadap diskriminasi disabilitas ini, sehingga dia penyelesaiannya diarahkan kemana. Nanti kemudian yang akan nanti digiring adalah agar nanti adanya perbaikan ke depan yang berkenaan sama yang disampaikan oleh Ibu Purwati tadi, yaitu adanya efektivitas dalam penanganan pelanggaran HAM khususnya tentang diskriminasi berkaitan dengan disabilitas. Karena kalau kita lihat memang perlu juga kita tekankan, apalagi Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang HAM itu kan tidak terlalu lama sebenarnya. Apalagi kalau Undang-Undang Nomor 20 ini tahun 2000 sebenarnya ada kepentingan yang sebelumnya bahwasanya ada pembatasan di situ. Sebenarnya padahal di Undang-Undang HAM itu pada pasal 1 angka 1 angka 3-nya tentang diskriminasi, mereka menobatkan itu sebagai pelanggaran HAM tentang diskriminasinya. Kemudian di Undang-Undang 8 itu 2016 tentang disabilitas juga menyatakan hal demikian. Tetapi kemudian Undang-Undang Nomor 26-nya kenapa tidak mengakomodir kepentingan daripada para kaum difabel ini? Sebenarnya mereka juga perlu mendapatkan keadilan, kemudian kesamaan hak secara egual dan lain sebagainya. Karena pada konstitusi itu dijelaskan bahwasanya kita itu sama, ya dapat egual itu diperjelas pada pasal 27 yang demikian. Nah, jadi ini yang saya kejar ke sana berkenaan tentang yang demikian. Setelah itu mengenai masukan saran daripada saudara Praja tadi, kenapa tidak harus ke HAM berat saja, biar nanti para pelaku daripada pelanggaran HAM yang berkenaan tentang difabel atau disabilitas harus juga diberikan hukuman yang sangat berat pada mereka. Sebenarnya pun saya punya ingin seperti itu. Kenapa? Jujur saya katakan, saya tidak cuma bukan 1-2 yang saya berhadapan dengan kasus demikian, bahkan saya pun pernah mengalami demikian. Maka saya terpanggil untuk mengangkat ini sebenarnya. Jadi tekangan kita ke depan, bahwasanya kan tidak semua orang memandang manusia itu harus seperti itu. Bahkan jujur kita katakan, bagi kami inilah disabilitas, ketika dunia kerjanya kita juga dihadapkan. Itu kita dipandang sebelah dengan yang lainnya. Maka inilah yang kemudian kita harapkan baik ke depan regulasi itu kita tekankan kepada pemerintah itu memang secara optimal bisa mengakomodir kepentingan mereka. Karena kita semua pada pengertian HAM itu kan, HAM itu ada hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kan itu yang disebut dengan HAM. Jadi bagaimana hak yang melekat kepada diri manusia yang kemudian mereka juga perlu untuk dilindungi. Dan ketika mereka korban, mana mekanisme dan keadilan yang mereka dapatkan. Itu, tapi mengenai hal demikian, masukan
dari saudara Praset tadi, jadi pertimbangan kami saya juga sesuai dengan penelitian. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari saudara Muhammad Yusaidan mengenai permasalahan pada halaman 24 tadi. Mudah-mudahan jadi masukan juga bagi saya. Kiranya yang nomor 2 dipindah ke nomor 1, mengapa? Kemudian yang nomor 1 dipindah ke nomor 2 dan 3 selanjutnya. Ini masukan, insya Allah bisa kita pertimbangkan daripada masukan saudara. Kemudian mengenai teori Lawrence Friedman yang berkaitan dengan subsistem hukum. Memang dalam konteks daripada proposal saya ini, saya hanya menggambarkan berkenaan tentang substansi lautnya nanti, kemudian tentang legal structure, kemudian dengan legal structure bagaimana secara substansi produk peraturan perundang-undangan inilah nanti agar diskriminasi bagi publik bisa diakomodir kepentingannya dalam penelitian ini untuk mendorong lebih baik ke depan. Kemudian secara legal counter ataupun legal struktur yaitu pada di situ kita lihat banyak ada termasuk pengadilan nantinya yang ada di situ, hakim dan lain sebagainya. Itu nanti yang saya harapkan nanti sebagai pendukung atas Kundem perlu kita yang namanya audiensi ataupun wawancara supaya bagaimana pandangan mereka tentang demikian. Kemudian setelah itu yang berhubungan tentang lebih konkretnya atau lebih spesifiknya nanti masukan daripada Bang Muhammad Yusriza untuk lebih diperbanyak nuansa keilmuan tentang teori Lawrence Friedman tadi, insya Allah nanti kita akan tambahin. Kemudian yang ketiga, pertanyaan dari Ibu Florini Ngora. Pertama, Ngora ya, Ngora. Maaf, mengenai Ibu Flora, memang jujur saya katakan di dalam prase Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 memang tidak ada dinobatkan tentang pelanggaran HAM. Begitu juga notabene yang berkenaan tentang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pelanggaran HAM. Pada pasal 7 itu hanya menobatkan pada pelanggaran HAM berat. Cuma saya terpanggil, kenapa pemerintah ketika mengeluarkan undang-undang itu mulai daripada masa Abdurrahman Wahid, kemudian Ibu Megawati, kemudian sehingga disahkannya undang-undang itu, saya tidak tahu apa memang ada kepentingan politik untuk dan sebagainya, sehingga hanya untuk pelanggaran HAM yang masa lalu bisa diadili. Maka berkenan sama demikian, memang secara nomenklatur dia tidak dijelaskan demikian, tapi adanya bahasa berat itu seharusnya kan berarti menuntut untuk adanya yang ringan. Jadi dengan adanya menuntut kepada yang ringan tadi, kenapa mereka mengatakan itu berat? Berarti dengan adanya berat berarti kan yang justru adanya ringan. Walaupun memang secara prase dia tidak dikatakan sebagai HAM ringan, tapi dia dikatakan sebagai HAM secara universal. Kan seperti itu. Oleh karenanya ini hanya saya terpanggil ini disebut dengan something new-nya sebenarnya. Bagi saya berarti kan ada perbedaan dalam hal yang demikian. Kemudian selanjutnya memang tadi Ibu mengatakan pasal 108 sebenarnya 104 bahwasanya menuntut pasal 104 inilah untuk dibentuknya pengadilan HAM. Dia ditekan bahwasanya pemerintah harus bisa membuat atau mendirikan pengadilan HAM. Maka dengan dorongan tadi lah, baik dorongan secara nasional ataupun internasional ketika itu, maka dibidangilah pada pasal 104 tadi untuk dibentuk pengadilan HAM. Sebenarnya kalau kita lihat pembentukan pengadilan HAM ini ada satu sebenarnya istilah bahasanya secara azas, kenapa dia langsung dimasukkan azas administratif? Berarti ada kepentingan untuk penyelesaian pelanggaran HAM itu yang masa lalu gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk bertentangan sama azas legalitas kan sangat bertentangan. Sebab azas legalitas seseorang itu baru bisa dihukum bila mana ada peraturan perundangan yang mengaturnya. Sedangkan ini tidak. Artinya peristiwa itu sudah terjadi, baru ada hukumnya setelah terjadi di mereka. Ini yang jadi problem sebenarnya, tapi karena itu ada regulasinya dan azas itu ada dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2086, maka pelanggaran HAM masa lalu itu diadili di pengadilan HAM, masa itu adalah pengadilan HAM ad hoc. Kemudian mengenai masukan bagi saya dari oleh Kak Fuara
tadi, yaitu mengenai konsep tentang ras kemudian yang sangat meluas, yang seolah nanti akan saya kesempitkan tentang agak lebih berprinsip kepada tentang disabilitas. Setelah itu tentang metode penelitian, metodenya tentang kalau misalnya penelitian tentang normatif, dia harus lebih kepada preskriptif seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini masukan bagi saya juga untuk lebih memperbaiki daripada proposal saya ini. Mungkin sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada promotor. Baik, si saudara Zainal ya. Jadi intinya dari masukan teman-teman tadi ya, dan juga poin-poin penting. Jadi pertama dari saudara Braja, oke Braja. Itu soal novelty dan soal keterbaruan. Itu tadi yang berkaitan juga tadi dengan yang terakhir ya. Jadi apakah misalnya pilihan yang diteliti, apakah nanti tidak menampung yang hak pelanggaran ringan atau tidak? Intinya begitu. Saya pikir itu yang dikatakan juga karena karakter utama dari disertasi kan novelty itu. Tapi nanti mana yang akan dijadikan sebagai temuan atau pembaharuan itu nanti mungkin akan disebutkan. Yang jelas saran itu menjadi bagian daripada proses ketika kita mau menjadi sebagai ya. Baik, demikian untuk itu kita berikan nafas tepuk tangan kepada sesi pertama sudah bisa kita akhiri, maka dengan segala hormat kita mohon perkenan saudara karena nanti ada lagi ditutup dipuji ya. Silakan juga dibawa kartu kuningnya. Tapi ini kan bukan kartu kuning dari pengadilan agama ya. Karena kalau kartu kuning dari pengadilan agama itu gunanya macam-macam itu kan.